Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nadhkuruhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati guru kita Profesor Nazaruddin Umar yang merupakan Rektor PT IKI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Saya dulu beberapa kali sewaktu masih di Jakarta sering bertemu, sering diskusi, dan saya juga banyak menimba ilmu dari beliau. Para pimpinan PT IKI, para mahasiswa S3 pasca sarjana PT IKI, para alumni, dan para pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, saya banggakan. Sungguh saya merasa sangat terhormat diberikan kesempatan berbicara kepada para fuqaha, para alim dan ulama, mereka yang menekuni Al-Quran. Nah, sebelum saya masuk pada apa yang diminta oleh moderator, saya ingin memberikan landasan pemikiran sehingga nantinya apa-apa yang saya sampaikan itu akan memberikan makna lebih, sekaligus juga memberikan kegairahan dan peluang bagaimana menariknya Spanyol yang dahulu disebut dengan Andalusia. Saya akan memulainya dengan memunculkan adanya paradigma yang keliru pada sebagian ulama, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan bumi tentang Al-Quran. Jadi saya melihat adanya pemilahan ilmu agama dan ilmu dunia, atau ilmu akhirat dan ilmu dunia, ilmu agama dan bukan agama. Ini saya kira sama sekali tidak berpijak kepada Al-Quran. Coba kita perhatikan, di Timur Tengah atau dunia Arab pada umumnya, itu menyebut ulama itu tidak hanya pada mereka yang ahli agama seperti pengertian orang Indonesia pada umumnya, tapi mereka yang menekuni ilmu-ilmu ekonomi, ilmu politik, dan seterusnya itu juga disebut ulama. Kalau kita merujuk kepada bahasa Arab, kata ulama itu berakar kata pada ilm, ain, lam, mim, yang di Indonesia disebut dengan ilmu. Mereka yang menekuni ilmu disebut alim, sedangkan jamaknya menjadi ulama. Nah, yang di Indonesia juga disebut dengan ulama. Nah, di Timur Tengah pada umumnya mereka yang menekuni berbagai macam ilmu itu disebut dengan ulama. Jadi tidak spesifik mereka yang menekuni tafsir, fikih, hadis, dan seterusnya. Nah, hanya saja memang pada ilmu kedokteran ada istilah-istilah khusus ya yang disebut dengan tabib ya. Sementara yang menekuni teknik itu disebutnya muhandis. Tapi pada umumnya tidak ada pemilahan. Nah, kalau kita merujuk kepada bagaimana para ulama yang layak untuk dirujuk memilah ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan ayat kauliyah dan ada yang disebut dengan ayat kauniyah.
Nah, ayat-ayat terkait dengan kauniyah ini bisa dipilah-pilah lagi menjadi ayat-ayat yang terkait dengan alam semesta. Kemudian juga hewan, termasuk tumbuhan. Tapi ada juga yang menyangkut manusia dan perilakunya. Sehingga kalau diurai lebih jauh menjadi ilmu kedokteran yang terkait dengan fisik manusia, kemudian ilmu psikologi yang terkait dengan non-fisik, kemudian perilaku manusia, itu terkait dengan ilmu-ilmu sosial. Nah, semua ilmu ini di dalam Al-Quran yang masuk kategori kauniyah itu tidak dijelaskan secara rinci. Karena itu di dalam bahasa Indonesia barangkali lebih cocok digunakan istilah tersirat. Sedangkan ilmu-ilmu yang masuk kategori kauliyah itu ilmu yang tersurat. Ilmu-ilmu tersirat ini misalnya ya, di dalam ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Nah, ini kan kalau di Indonesia kan ya, kira-kira sesungguhnya dalam penciptaan bumi dan langit, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, mereka yang berilmu. Artinya ini semacam pemacu ya. Jadi tidak dijelaskan secara eksplisit. Misalnya juga afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi Allah seperti menantang ya. Apakah mereka tidak perhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana gunung-gunung diletakkan, dan bagaimana langit ditinggikan. Kalau kita gunakan bahasa-bahasa ilmiah yang populer, ini kan kalau berbicara tentang unta, itu bukankah kita berbicara tentang biologi? Bagaimana di perut unta itu ada air yang layak diminum bagaikan aqua. Ya, bagaimana unta juga bisa mengetahui ya, kalau ada badai, ada bencana di tengah padang pasir yang begitu luas, kalau dia ditarik tidak mau bergerak misalnya. Jadi penciuman, telinga dan lain sebagainya Allah memang ciptakan istimewa unta. Begitu juga kalau kita berbicara tentang gunung, ini kan ilmu vulkanologi, berbicara tentang langit, berbicara tentang antariksa dan seterusnya. Nah, ini saya kira mesti kita fahami. Kalau ilmu-ilmu yang masuk kategori kauliyah, itu lebih banyak kita menggunakan rujukan misalnya asbabun nuzulnya. Ya. Kemudian juga dikaitkan dengan hadis, dikaitkan juga dengan bagaimana ayat satu dengan ayat lainnya itu saling menjelaskan. Tetapi kalau kita berbicara ayat-ayat kauniyah, maka tidak ada pilihan lain kecuali melakukan riset. Baik riset di lapangan, di alam semesta, maupun riset di laboratorium. Nah, karena itu kalau di pesantren itu dikenal, kalau kita mau memahami Al-Quran, maka kita harus menguasai ilmu alat. Nah, hanya saja di pesantren apa yang disebut ilmu alat itu adalah Al-Quran. Mudah-mudahan, bahasa Arab. Mudah-mudahan saya tidak salah, karena ini yang saya dapatkan ketika saya sering datang ke pondok pesantren, belajar di pondok pesantren. Nah, menurut hemat saya tidak cukup untuk menguasai Al-Quran itu dengan menggunakan ilmu alat bahasa Arab saja, tidak cukup.
menguasai bahasa Arab mutlak. Tapi apabila kita ingin menguasai baik ilmu kauliyah maupun kauniyah, khususnya yang masuk kategori kauniyah, diperlukan riset lebih jauh. Jadi alat bagaimana ilmu riset itu sendiri, bagaimana melakukan riset di laboratorium, bagaimana melakukan riset di alam semesta, ilmu-ilmu tambahan, apakah itu ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ilmu budaya, ya, termasuk juga kalau kita mau meriset hal-hal yang terkait dengan eksakta, itu bagaimana riset di laboratorium dan seterusnya. Nah, karena itu apa yang disebut tafsir itu bisa berubah sejalan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan. Tafsir juga jangan dilupakan, ya, bahwa mereka yang menafsirkan ayat-ayat Quran itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, begitu juga ilmu fikih. Karena itu ilmu fikih berkembang. Nah, ini penting diingat, ya, direnungkan oleh saudara-saudara, adik-adik kita yang menekuni Al-Quran. Sehingga positioning kita menghadapi Al-Quran itu betul-betul benar, tepat, jelas, kokoh. Sehingga di dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu benar-benar sesuai dengan konteks, ya, ruang, waktu, dan perkembangan sains dan teknologi. Itu sebabnya kita meyakini bahwa Al-Quran itu tidak dibatasi ruang dan waktu dan relevan sampai akhir zaman. Saya kira ini tahap awal, ya, pijakan kita untuk melihat bagaimana kita nanti melihat perkembangan zaman. Nah, sejak zaman Rasulullah, Khalifahur Rasyidin, Bani Umayyah, sampai masuk pada Bani Abbasiyah, umat Islam lebih banyak mengkaji, membahas ayat-ayat Al-Quran terkait dengan kauliyah. Nah, sejak zaman Abbasiyah, khususnya sejak Khalifah Harun al-Rasyid, dilanjutkan dengan anaknya Khalifah al-Ma'mun, ya, umat Islam mulai banyak menekuni ilmu kauniyah. Nah, bagaimana indikasi atau apa yang bisa dirujuk sehingga saya mengatakan seperti itu? Jadi kalau Harun al-Rasyid itu sangat gemar untuk membaca, sehingga dia mengoleksi begitu banyak buku, dan kemudian buku-bukunya yang banyak itu ditata, sehingga kita sering menyebutnya sebagai sebuah perpustakaan. Maka anaknya Al-Ma'mun lebih jauh lagi. Perpustakaan ini dikembangkan. Dia mengumpulkan buku-buku dari Yunani, buku-buku Romawi, buku-buku Persia, buku-buku Cina, buku-buku India. Karena beliau hanya menguasai bahasa Arab, maka dipanggillah, diundanglah para penerjemah dari berbagai negara untuk menerjemahkan semua buku-buku itu yang dikumpulkan itu. Nah, lembaganya ini kemudian disebut dengan Baitul Hikmah. Dan lembaga yang bermula dari perpustakaan kemudian berkembang menjadi lembaga penerjemahan dan kemudian berkembang menjadi lembaga semacam perguruan tinggi. Karena di situ tidak hanya terjadi penerjemahan saja, tapi upaya untuk mengkaitkan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Nah, disitulah terjadi integrasi ilmu yang bersumber dari negara-negara yang berbeda yang selama ini tidak saling mempengaruhi, jalan sendiri-sendiri, diintegrasikan. Dan disitulah lahir ilmu-ilmu baru.
semacam ilmu optik, ilmu astronomi, termasuk ilmu kedokteran, ini berkembang luar biasa. Nah, kalau kita kaji banyak sekali, saya tidak ingin mengkaji semuanya, tetapi yang bisa dilihat sebagai indikator Ibnu Sina, yang dikenal sebagai ahli kedokteran modern, yang ilmunya kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, begitu juga Ibnu Sina. Ibnu Sina terkenal sebagai ahli sosiologi, dikenal juga sejarawan modern, tetapi juga ahli ekonomi. Nah, kalau awalnya dimulai di Baghdad, ya, karena persamaan bahasa, mereka menggunakan bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu ini, buku-buku ini, ya, dikirim ke Cordova, yang menjadi ibu kota Andalusia, yang waktu itu dipimpin oleh umat Islam. Nah, dari Cordova kemudian menyebar ke kota-kota yang lainnya seperti Sevilla, Malaga, kemudian Granada, Toledo, dan sebagainya di seluruh kawasan ini. Nah, orang-orang Eropa melihat kemajuan Andalusia waktu itu, mereka belajar ke sini. Menurut Wikipedia, tahun 1000 Masehi, maka ada 3 kota yang paling maju peradabannya, paling maju ilmu pengetahuannya, paling maju sains teknologinya. Yang pertama adalah Baghdad, yang kedua Cordova, yang ketiga Kaifeng di daratan Cina. Jadi Eropa di luar dunia Islam masih tertinggal jauh pada saat itu, tahun 1000. Nah, setelah itu bangsa Eropa datang berduyun-duyun karena kesamaan wilayah, kedekatan wilayah, mereka datang ke Andalusia ini untuk belajar. Nah, ilmu-ilmu yang didapat dari umat Islam, khususnya ilmu-ilmu yang kita sebut kauniyah ini, kemudian dibawa ke Eropa. Abad ke-16 dan puncaknya abad ke-17 Masehi, artinya kalau dihitung dari tahun 1000 Masehi, puncak kejayaan umat Islam itu perlu sekitar 6-7 abad. Bangsa Eropa belajar dan puncaknya itu dalam bentuk revolusi sosial di Prancis dan revolusi industri di Inggris. Nah, sejak abad itu kemudian bangsa Eropa itu mengenal apa yang disebut Renaissance. Ini berasal dari bahasa Prancis, ya. Penemuan kembali, kebangkitan kembali, atau pencerahan kembali. Bangsa Eropa setelah lelap di dalam tidur yang panjang sejak runtuhnya Romawi. Nah, sampai sekarang bangsa Eropa terus mengendalikan dunia, menguasai dunia, diikuti oleh bangsa-bangsa lain seperti Jepang, Korea, Cina, bahkan terakhir India juga. Di mana umat Islam kayaknya dalam lomba ini berada paling belakang. Nah, disinilah pentingnya Bapak, Ibu sekalian, khususnya para mahasiswa, untuk menyadari bagaimana kejayaan umat Islam di masa lalu, apakah di Baghdad dan Timur Tengah secara keseluruhan, maupun di Andalusia ini, sehingga tahu di mana ruhnya, di mana rahasianya. Sehingga bagaimana Renaissance of Islam itu bisa kembali muncul di dunia Islam. Nah, saya bergembira kalau akhir-akhir ini di tanah air misalnya ada perubahan dari IAIN menjadi UIN. Ini bukan hanya perubahan nama, tapi implikasinya. IAIN yang sekarang namanya UIN. Syarif Hidayatullah di Ciputat punya ilmu kedokteran. Mengembangkan juga ilmu informatika. Dan saya berharap ya ilmu-ilmu
yang masuk kategori kauniyah tadi bisa dikembangkan sehingga mahasiswa, dosen saling berinteraksi dalam melakukan riset bersama sehingga jembatan atau gap di antara keduanya ini bisa dihindarkan. Harus diakui selama ini umat Islam lebih terfokus pada ilmu-ilmu kauliyah sehingga dalam hal duniawi, sains dan teknologi tertinggal, dan ini juga berimplikasi terhadap kekalahan umat Islam di banyak hal ya. Baik dalam hal ekonomi, baik dalam sains teknologi, termasuk juga dalam memproduksi persenjataan modern yang semuanya berbasis pada ilmu-ilmu kauniyah. Saya juga bergembira sekarang di Depok didirikan Universitas Islam Internasional Indonesia. Saya sering berinteraksi dengan rektornya, Profesor Komarudin Hidayat. Ini kita harus bangga karena kita kemudian menjadi bagian dari dunia Islam yang memancarkan ilmu ya, dan saya harapkan kerangka fikir ini juga bisa berkembang di sana. Karena itu tidak ada salahnya kalau PT IKI juga berkolaborasi dengan UIII ya. Mas Komar suka menyebut U3I bukan UI3 gitu, tapi U3I. Saya juga bergembira ya, kebijakan Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem, itu yang menggunakan istilah adanya merdeka belajar ya. Ini menyebabkan orang-orang PT IKI bisa mengambil 1-2 semester di ITB, di UI atau di UGM, sehingga terbuka pandangan kita bagaimana orang-orang sains teknologi itu berpikir, melakukan riset ilmiah. Nah, sekarang saya masuk kepada bagian akhir sesuai harapan. Perlu diketahui kalau disederhanakan ya, Islam di Andalusia dulu yang sekarang wilayahnya meliputi Spanyol dan Portugis itu berkuasa hampir 8 abad. Mulai tahun 711 Masehi sampai 1492 Masehi. Jadi hampir 800. Dalam periode yang panjang itu, kalau bisa dikelompokkan secara sederhana, maka di periode awal itu dipimpin oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah lah yang sebetulnya mengenalkan banyak ilmu kauniyah di wilayah ini. Dan kemudian diakui sebagai bangsa Arab yang mengenalkan peradaban modern kepada bangsa Eropa dan kemudian mengajarkan bangsa Eropa sehingga bangsa Eropa menjadi bangkit dan berjaya sampai sekarang. Itu diakui di sini. Nah, tetapi juga ada 2 periode berikutnya yang dipimpin oleh Almurabitun, berasal dari Afrika Utara. Ini suku Berber disebutnya, suku asli Afrika Utara. Dan kemudian berikutnya Almuwahidun. Kalau Almurabitun ini ya sekarang itu semangat purifikasi, kira-kira gitu. Semangat purifikasi sehingga cenderung mengharam-haramkan banyak hal yang sebelumnya dikembangkan oleh Bani Umayyah. Tetapi yang lebih dahsyat lagi Al-Muwahhidun. Nah, Al-Muwahhidin ini lebih fundamentalis sehingga mengkafir-kafirkan. Nah, sebetulnya walaupun umat Islam berkuasa di sini hampir 8 abad, ya, mulai tahun 711 sampai 1492, tetapi ya, saat Al-Muwahhidun berkuasa, sebetulnya kita sudah kalah. Itu ditandai oleh perang besar ya, kalau kita menyebutnya perang Bubat ya, penentuan
kemenangan dan kekalahan umat Islam itu yang dalam bahasa Arab disebut Ma'rakah al-Uqbah. Ma'rakah al-Uqab. Yang di dalam bahasa Spanyolnya disebut Las Navas de Tolosa. Itu tahun 1212. 1212. Waktu itu umat Islam yang dipimpin oleh Al-Muwahhidun, ya suku Berber dari Afrika Utara ini, yang mengkafir-kafirkan, yang mengharam-haramkan ini, padahal tentaranya itu antara 22.000 sampai 30.000. Sementara tentara Nasrani atau tentara Kristen hanya 12.000 sampai 14.000 saja. Jadi kurang dari separuhnya, tapi umat Islam kalah dalam perang besar ini. Nah, sejak itu kemudian muncul apa yang disebut al-fitnah al-kabir, ya, fitnah besar dalam bentuk taifah-taifah. Ya. Jadi provinsi-provinsi yang tadinya bersatu di bawah, apakah disebut khilafah atau kesultanan atau berkembang menjadi keemiran. Jadi khilafah-khilafah kecil, pecah-pecah. Satu dengan lainnya saling berkelahi, terus menerus. Nah, sementara tentara Nasrani dari utara terus merembes, menguasai satu persatu keemiran ini sampai terakhir keemiran Granada. Nah, yang lebih parah sebetulnya yang terjadi bukan saja percekcokan di antara umat Islam, antara emir satu dengan emir yang lain. Tapi emir-emir ini mengundang kekuatan Nasrani dari utara untuk menggebuk saudaranya, untuk menghancurkan saudaranya. Nah, giliran berikutnya dirinya sendiri dihancurkan. Nah, tabiat seperti ini masih terus berlanjut di Timur Tengah. Coba lihat ini. Nah, ini harus kita sadari. Sehingga kita melihat sejarah itu secara objektif, rasional, dan bisa mengambil iktibar secara benar. Sehingga kita menyikapi situasi saat ini dan ke depan menjadi lebih bijaksana. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, bagaimana perkembangan Islam di Spanyol? Sejak apa yang disebut Reconquista, Inkuisisi, yang menyebabkan sama sekali tidak ada umat Islam di Spanyol ini dan tidak ada satupun masjid di sini. Nah, alhamdulillah sejak tahun 1970-an ketika era demokrasi muncul, ya, era penghormatan terhadap hak asasi manusia, ya, era toleransi juga muncul di tanah Spanyol ini. Tahun 80-an sudah mulai muncul sejumlah masjid. Nah, saat ini umat Islam sudah cukup besar. Ya, di wilayah Spanyol ini kehidupan toleransi beragama atau toleransi antar umat penganut agama yang berbeda tinggi sekali, sejalan dengan semangat demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ini tentu patut kita syukuri dan perlu juga kita memberikan dukungan dalam berbagai bentuknya. Perguruan tinggi di Spanyol ini sangat terbuka kepada mahasiswa dari luar negeri, apapun negaranya, apapun agamanya, apapun etnisnya. Ya, di sini tidak ada diskriminasi. Ya. Karena itu suasana keilmuan tumbuh berkembang luar biasa. Nah, hanya saja memang sebagian besar perguruan tinggi di Spanyol ini menggunakan bahasa Spanyol, sebagaimana bangsa-bangsa besar Eropa yang lainnya
seperti Jerman, juga Prancis, itu juga sebagian besar perguruan tinggi mereka menggunakan bahasa Jerman dan bahasa Prancis. Tapi sekarang berkembang, ya, banyak perguruan tinggi juga yang memungkinkan kita menggunakan bahasa Inggris, bahkan juga bahasa Arab. Nah, menariknya di Spanyol ini, kalau kita ambil S2 maupun S3 itu by research, tidak seperti di Amerika, ya. Susah sekali untuk menjadi master atau doktor. Tapi di Spanyol ini asal ada satu dosen yang menyetujui, itu kita langsung riset, dibimbing beliau, dan kalau sudah selesai disidangkan ya sudah lulus, ya, bisa menjadi master atau doktor atau PhD. Nah, saat ini adalah momentum besar, ya, karena saya tidak tahu apakah ini blessing perang Ukraina atau faktor-faktor lain yang memang perlu kajian lebih mendalam. Sekarang dunia Eropa, termasuk di Spanyol ini, mulai menoleh ke timur, gitu. Ada isu Indo-Pasifik, ya, bahwa bagaimanapun bangsa Eropa ini ingin juga untuk bisa menyelamatkan masa depannya dengan menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Asia, khususnya yang berada di Asia Timur. Ada keyakinan dari mayoritas ilmuwan, termasuk juga para pejabat negara dan politisinya, bahwa masa depan ekonomi itu ada di Asia Timur. Dimulai dari Jepang, Korea, Taiwan, kemudian sekarang Cina, dan termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Karena itu semangat ini harus dimanfaatkan dengan baik, karena mereka membuka pintu lebih lebar untuk kolaborasi, baik dalam hal pendidikan tinggi, kemudian riset bersama, kemudian juga tukar-menukar mahasiswa dan dosen. Saya juga atas nama KBRI Madrid secara resmi mengucapkan terima kasih dan mengundang PT IKI untuk datang ke Spanyol, termasuk juga rektornya Profesor Nazaruddin Umar. Sampaikan salam saya. Kalau diperlukan undangan resmi bisa kami kirimkan. Nah, hanya saja saran saya sebelum melangkah sebaiknya juga melakukan penjajakan, komunikasi. Nanti kami akan bantu menjembatani sehingga ketika datang sini bisa mendapatkan yang dicari dan kunjungannya akan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin. Terima kasih sekali lagi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.